Al-Fasdu cukup populer 3 tahun terakhir ini. Nah, prinsip dari Al-Fasdu itu sama dengan bekam, mengeluarkan racun atau sel darah merah atau zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh yang mengendap di dalam pembuluh darah. Bekam dikhususkan untuk mengambil atau membuang darah lewat pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah tepi yang ada di bawah, persis di bawah permukaan kulit. Nah, khusus untuk Fasdu mengkhususkan menangani pembuluh darah vena atau pembuluh darah besar, dan ini menyangkut peredaran darah dalam juga. Nah, sehingga jumlah darah yang dikeluarkan dari Al-Fasdu lebih banyak dibandingkan dengan bekam. Donor darah lebih dikhususkan kepada pasien-pasien dalam kondisi sehat, karena darah yang dikeluarkan akan diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Donor darah tentu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang melaksanakan donor. Ada volume tertentu yang akan dikeluarkan, ada standar yang harus dikeluarkan dalam satu bag. Fasdu sendiri dikhususkan buat orang-orang yang memang ada keluhan di badan, baik itu keluhan ringan sampai keluhan berat. Darah yang dikeluarkan dari teknik terapi ini disesuaikan dengan kondisi berat badan pasien. Bisa dilakukan mulai dari 10 cc hingga 500 sampai 750 cc. Membantu membersihkan pembuluh darah dari zat yang tidak dibutuhkan lagi, baik itu kolesterol, sel darah merah yang sudah mati, atau pasien yang memiliki riwayat mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang lama dan dosisnya semakin hari semakin bertambah. Nah, dengan Al-Fasdu sangat efektif untuk membantu organ membersihkan pembuluh darah. Nah, dengan Al-Fasdu sangat efektif karena kolesterol yang umumnya diproduksi di organ hati, terus tambahan dari makanan yang harusnya dipakai oleh tubuh tapi diendapkan dalam pembuluh darah vena. Nah, dengan teknik Al-Fasdu kita bisa langsung melihat, apalagi dilanjutkan dengan teknik pemeriksaan dari laboratorium, itu akan kelihatan 3 hari setelah berfasdu. Ya, biasanya ya saya pakai batas 3 hari setelah berfasdu. Dengan 1 kali tindakan biasanya insya Allah kolesterol dari pasien itu bisa menjadi normal kembali. Prinsip dasarnya, selama zat-zat ini yang sudah tidak dibutuhkan lagi dan terakumulasi dalam pembuluh darah besar di vena, insya Allah dengan teknik Al-Fasdu lebih dimudahkan dengan satu syarat: sistem dari tubuh si pasien kita fitrahkan dulu. Itu bahasa yang sering kami gunakan di Cahaya Saga. Kita fitrahkan dulu supaya sampah, saya bahasakan sebagai sampah atau zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan dalam tubuh yang mengendap dalam darah lebih mudah dikeluarkan lewat teknik Al-Fasdu. Secara visual, darah itu sangat kental, warnanya juga sangat berbeda dari darah normal.
Tapi secara umum kondisi dari darah pasien gula darah itu sangat kental sehingga membuat fluida darah dalam pembuluh darah itu menjadi pergerakannya lebih lambat, sehingga cenderung pasien-pasien yang mengidap gula darah di atas normal itu biasanya cenderung sesak, gampang capek, bergerak sedikit saja sudah ngos-ngosan. Tapi dengan teknik Al-Faslu insya Allah biasanya dengan tindakan pertama dia sudah bisa langsung merasakan manfaat. Dari pengalaman kami ya menangani pasien, dengan tindakan pertama atau di awal biasanya si pasien itu sudah langsung bisa merasakan manfaat dari Al-Faslu itu sendiri. Yang tadinya napas ngos-ngosan, setelah dilakukan Faslu pasien bisa langsung merasakan saat itu juga napas bisa langsung menjadi lebih plong, karena kondisi darah yang dikeluarkan memang lebih banyak menunjukkan secara visual darah itu sangat kotor. Kami menyebutnya kotor karena baik dari warna, kekentalannya itu sangat jauh berbeda dari kondisi normal. Yang pertama, dia sudah sangat tua, lemah, itu tidak bisa difaslu. Kemudian pasien yang baru saja rawat inap. Kemudian hati-hati kepada pasien kemo yang kondisinya sangat lemah tentunya. Kemudian ini yang paling dijaga, pasien yang punya kelainan darah atau biasa disebut dengan hemofilia. Hati-hati dengan pasien. Selain itu insya Allah bisa. Berapa usianya untuk anak-anak balita itu bisa dipasang. Tentunya disesuaikan dengan postur dan berat badannya. Disarankan jeda waktu dari Faslu pertama untuk sampai Faslu kedua, khususnya pasien dalam masa perawatan atau masa terapi, minimal 30 hari. Tapi kami biasa lebih menganjurkannya jangka waktu 40 hari. Kecuali pasien diabetes dan pasien stroke itu bisa dilakukan 2 kali dalam 30 hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat yang tadi paling tidak kita bisa memahami prinsip dasar ataupun bisa menjadi satu di antara pilihan untuk ikhtiar kesembuhan.